TMAO. Nah, untuk TMAO ini ada yang menarik karena di collab kali ini kita akan membagikan 5 voucher special prize terkait TMAO untuk orang-orang yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan nanti dari salah satu panelis kita yaitu Dr. Valen. Nah, untuk collab pada hari ini itu akan dibawakan dan dipandu oleh saya selaku moderator dan untuk pemateri atau narasumber pada hari ini akan dibawakan oleh Dr. Valentinus Besin, spesialis neurologi. Beliau ini partner saya sudah lama ya dalam hal kita melakukan edukasi ya dok. Dan beliau berdomisili Surabaya, salah satunya berpraktek di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya di Premier. Beliau juga staf pengajar di Ubaya dan juga berpraktek di Prodia Surabaya Jemur. Nah, untuk masuk ke materi Dr. Valen, mungkin saya akan memberikan sedikit intro terkait pemeriksaan TMAO sebelum kita masuk ke dagingnya yang akan dibawakan oleh Dr. Valen sendiri. Oke, sebentar saya share screen. Nah, tilamin enoxide atau kita singkat TMAO. TMAO ini eh, cukup menarik dan marker yang cukup booming juga karena kita tahu dalam hal mikrobiota eksis, gut mikrobiota, gut lung eksis, gut cardiovascular eksis, gut neuron eksis itu banyak sekali eksis-eksis yang bisa kita sambungkan antara organ tubuh kita dengan pencernaan. Nah, salah satunya TMAO ini. Nah, oke. Kita tahu dalam hal pola makan itu adalah salah satu faktor yang berperan sangat penting terhadap peningkatan chronic disease ya. Ada pola makan yang tinggi akan daging merah, merokok, pola olahraga, kemudian juga pertambahan umur serta genetik yang tidak dapat kita ubah. Nah, itu faktor-faktor tersebut terutama faktor gaya hidup yang berperan sekitar 70% terhadap terjadinya chronic disease itu dapat kita kontrol dan dapat kita ukur. Nah, salah satunya terhadap risiko gangguan syaraf, gangguan kardiovaskular dari mikrobiota usus itu adalah dengan menggunakan trimetilamin enoxide atau TMAO. Nah, TMAO ini adalah salah satu hasil dari pola makan yang tinggi akan daging merah. Nanti mungkin akan kita bahas lebih belakang lebih dagingnya. Ya, jadi kalau orang-orang yang terlalu banyak mengkonsumsi TMA, mengkonsumsi L-karnitin atau kita sebutnya yang banyak di dalam daging merah itu dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi dari TMA yang akhirnya TMA ini akan difermentasi oleh mikrobiota usus menjadi TMAO. Nah, TMAO ini itu adalah hasil dari fermentasi yang ada di karnitin yang ada di daging merah ya. Jadi kita bisa ukur TMAO tersebut dan TMAO ini saya akan langsung ke faktor laboratoriumnya saja. Nah, di sini resiko relatif kadar TMAO pada individu sehat itu kita bagi menjadi tiga, low risk, moderate, dan juga high risk. Di mana low risk, moderate, dan high risk ini akan menggambarkan risiko-risiko terhadap gangguan endotelial baik syaraf maupun kardiovaskular. Ya, di Prodia sendiri kita sudah mengerjakan trimetilamin enoxide itu menggunakan metode LCMSMS dan itu di requirement-nya untuk pasien yang ingin melakukan pemeriksaan TMAO itu harus puasa 12 jam dan juga harus diberikan keterangan jika mengkonsumsi makanan-makanan laut ya, seafood itu perlu diberikan note karena bisa menyebabkan gangguan dari pemeriksaan TMAO-nya juga. Oke, mungkin itu intro dari saya terkait aspek laboratorium dari TMAO. Saya akan langsung persilahkan waktu dan tempat untuk Dr. Valen untuk mempresentasikan terkait TMAO dalam hal aspek klinisnya dan prakteknya dalam penyakit neurologi. Silakan, Dr. Valen. Ya, terima kasih Pak Matthew. Terima kasih Pak Matthew, terima kasih seluruh manajemen dari Prodia, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta para dokter semuanya. Pada siang menjelang sore hari ini, kita akan diskusi bersama terkait dengan TMAO di bidang neurologi tentunya. Saya izin untuk share screen.
Oke, pada siang hari ini kita akan diskusi terkait aplikasi klinis TMAO yang tadi sudah diberikan intro dari Pak Matthew, pada penyakit neurologi. Untuk membuka siang ini biar nggak kaku-kaku, nggak sepi-sepi amat, saya berikan satu pantun pendahuluan. Datang terlambat sulit cari kursi, karena kelamaan menyisir rambut poni. Ayo Bapak Ibu semua para dokter, mari kita diskusi, kita bahas TMAO hari ini. Nah, biar lebih interaktif, mungkin para dokter biasanya webinar kan cuma satu arah, kalau misalnya mau para dokter Bapak Ibu mau bergabung silakan scan barcode, join di Slido berikut, kemudian nanti di akhir ada, sejumlah pertanyaan di bagian ringkasan, nanti yang beruntung dapat voucher dari Pak Matthew tadi dari, tim Prodia tadi untuk TMAO. Silakan kalau mau join silakan para dokter, para Bapak Ibu sekalian. Slido.com, angkanya kode joinnya 4094659 atau scan barcode berikut, QR barcode, di sebelahnya, silakan. Tadi Pak Matthew sudah memberikan intro awalan bahwa tidak hanya, gut axis, gut pulmonary, gut cardiac axis, dan lain-lain, tentunya di bidang saraf saya akan membahas tentang, gut brain axis terkait tentang masalah neurologi. Mungkin sambil join silakan. Nah, mungkin para dokter yang sudah pernah mendengar terkait istilah gut brain axis, itu sorry typo, gut brain axis, mungkin para dokter bisa mengetikkan, apakah yang para dokter pernah dengar terkait istilah gut brain axis? Mungkin terkait, istilah-istilah lainnya di sini nih free text, kalau mau menyampaikan pesannya boleh, atau mau kita lewati juga tidak apa-apa, sambil menunggu peserta yang lain join, silakan. Karena mungkin para dokter punya pemahaman sendiri tentang gut brain axis, tapi kalau mungkin belum ada yang ini mempengaruhi otak, apa yang kita makan akan mempengaruhi otak, ya sangat setuju sekali, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, probiotik dan prebiotik tadi, terkait itu dengan gut brain axis tadi, terima kasih para dokter dan Bapak Ibu semua yang telah nah, neurotransmitter oleh mikrobiota, lengkap sekali sudah. Mungkin ini para dokter sini karena terkait dengan dan seringkali ikut acara kulap tadi, jadi sudah maju-maju ilmunya semua. Oke, saya mohon izin untuk lanjut pada slide selanjutnya. Terima kasih atas masukannya. Itu ada mempengaruhi antar komunikasi, saluran komunikasi dua arah di otak kita. Semua keywordnya adalah terkait dengan otak. Benar sekali karena gut brain axis adalah terkait dengan otak tadi kita. Oke. Berikut adalah outline yang akan kita bahas pada siang menjelang sore hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah gut brain axis, yang ketiga penyakit neurologi yang ada hubungannya dengan gut brain axis, yang keempat marker baru TMAO, dan yang kelima adalah ringkasan kuis interaktif yang tentunya nanti para hadirin bisa melihat terkait mengisi kuesioner atau mengisi kuis tadi, nanti dapat voucher dari tim Prodia. Sebagai latar belakang, suatu jurnal tahun 2024 menyebutkan bahwa kita lihat di sini, komposisi bakteri di dalam usus pencernaan kita, atau yang istilahnya mikrobiota yang di usus atau di saluran pencernaan, itu telah dipelajari, telah dikaitkan dengan sejumlah kejadian penyakit berikut di Amerika Serikat. Penyakit jantung, kanker, kemudian penyakit Alzheimer, diabetes, gangguan ginjal, maupun chronic liver disease terkait non-alcoholic fatty liver disease. Kita lihat di sini penyakit Alzheimer, diabetes mellitus, CKD, fatty liver yang non-alkoholik, maupun colorectal cancer, dan juga terkait aterosklerotik, itu semuanya dikaitkan dengan komposisi bakteri di dalam pencernaan kita, dalam usus kita, dalam sistem pencernaan kita. Nah, lalu kita masuk tadi yang seperti pertanyaan saya di intro, tentang terkait gut brain axis. Ada susunan dari mikrobiota atau bakteri-bakteri mikroorganisme di pencernaan kita, itu yang komposisinya seharusnya normal. Sebenarnya sudah dipopulerkan sejak tahun 2015, tapi 2020 baru banyak diteliti ke atas, 2020 ke atas. Ini kita lihat di sini, bahwa sebenarnya dalam sistem pencernaan kita itu
banyak sekali bakteri-bakteri yang ada flora normal di dalam sistem pencernaan kita, dan bakteri ini hidupnya dipengaruhi oleh pH di daerah lokasi tertentu, seperti di lambung dengan pH 2 bakterinya berikut, di esofagus pH-nya kurang dari 4 bakterinya sebagai berikut, di kolon pH-nya 5 sampai 5,7 bakterinya sebagai berikut, small intestine atau usus halus dengan pH 5 sampai 7 bakteri sebagai berikut, dan sekum di daerah ini bakterinya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, penggunaan obat lambung yang seringkali saya akan bicara tentang aplikasi klinis. Seringkali penggunaan obat lambung atau PPI atau apapun itu yang akan mempengaruhi suasana keasaman dalam sistem pencernaan kita juga berpengaruh terhadap keberadaan organisme yang harusnya mengisi dengan baik dan berfungsi sebagai penjaga di dalam gut brain axis kita. Ini kita lihat di sini, kita nggak akan bahas sampai molekul yang terlalu dalam karena kita akan bicara tentang aplikasi klinisnya. Tapi kita lihat di sini bahwa bakteri komensal-komensal, yaitu bakteri ada yang di usus yang berfungsi untuk melindungi lapisan usus biar tidak mudah ditembus, itu kita lihat dengan yang warna hijau. Patogen adalah yang warna merah. Ketika bakteri-bakteri ini komposisinya akan berkurang atau patogen akan lebih bertambah, otomatis pencernaan lapisannya juga akan terganggu, atau pagar atau sawar usus juga akan terganggu, sehingga membuat keradangan di epitelia dan goblet sel. Goblet sel epitelial sebagai berikut, ini jika awal mula ada radang atau masalah di sini, maka akan mengirimkan sinyal melalui neurotransmitter maupun atau sitokin-sitokin berikut. Kita lihat di sini, sel-sel yang terlibat, kemudian sitokinnya, kita lihat di sini, dan akan berujung pada inflamasi yang akan masuk ke dalam darah. Nah, ini adalah istilah gut brain axis dari Quickly tahun 2017, di mana dikatakan bahwa komposisi yang normal, mikrobiota atau susunan organismenya adalah normal, sehingga sistem imunnya terjaga dengan baik, dan gut brain-nya atau gut barrier-nya atau pelindung di saluran cernanya juga intak. Itu tentunya akan dikaitkan dengan kondisi brain yang baik, gut axis brain, jadi gut brain axis. Jadi ini kalau baik, ya otomatis otaknya akan baik dan dua arah berlakunya. Sedangkan jika komposisi mikroorganisme dalam pencernaan normal kita berubah, maka otomatis susunan mikrobiotanya ditandai dengan berubah, membuat aktivasi imun tadi, membuat inflamasi meningkat, kemudian gangguan barier dari eh, sawar usus tadi atau sawar pencernaan tadi. Hal ini punya hubungan timbal balik dengan psikopatologi, dengan gangguan di daerah brain. Kita lihat di sini, bisa itu mengganggu kognitif, perilaku, emosi, dan penyakit neurologi lainnya. Karena kita sudah belajar atau sudah mengerti istilah eh, gut brain axis, tapi tentunya kita harus mengerti kalau komposisi yang normal adalah komposisi mikrobiota normal. Sedangkan ada istilah disbiosis. Disbiosis yaitu kondisi terganggunya keseimbangan mikrobiota usus yang ditandai oleh perubahan komposisi bakteri di sana. Nah, disbiosis sendiri dipengaruhi oleh pola makan seperti daging, ikan, dan serat yang meninggalkan pola bakteri khas yang bertahan lama. Di samping itu, disbiosis dipengaruhi oleh antibiotik yang menurunkan keragaman mikrobiota, mendorong keadaan proinflamasi dan resistensi antibiotik. Dan juga jangan lupa bahwa ketika seseorang mengalami infeksi patogen seperti virus dan bacterial infection, maka akan memperburuk kondisi disbiosis ini. Ini dari sejumlah jurnal berikut. Nah, berikut adalah perubahan yang terjadi di kardiovaskular jika dikaitkan dengan perubahan spesies-spesies berikut. Ini sumbernya dari Prodia juga. Jadi aterosklerotik kita lihat di sini. Contohnya Enterobacteriaceae untuk familinya, genusnya E. coli. Jika meningkat, maka akan diduga dengan beresiko untuk memiliki resiko mengalami aterosklerotik di kardiovaskular. Hipertension seperti misalnya Klebsiella pneumoniae, sebenarnya yang kuman patogen, jika meningkat akan dikaitkan dengan hipertension. Myokard infark atau penyakit jantung koroner seperti Streptococcus salivarius, jika meningkat dikaitkan dengan kejadian infark miokard.
AF adalah fibrilasi. Bakterinya seperti misalnya Enterococcus yang meningkat dikaitkan dengan resiko yang meningkat juga. Gagal jantung kita lihat di sini, ada Candida atau Salmonella. Jika akan didapatkan dalam pola yang meningkat, maka akan membuat resiko gagal jantung. Ini dari sejumlah penelitian. Jadi kondisi penyakit yang dikaitkan dengan perubahan komposisi eh, di dalam flora normal atau mikrobiota, baik itu normal maupun patogen di dalam usus, itu yang menyebabkan terjadinya patofisiologi resiko penyakit di kardiovaskular. Kembali ke brain gut axis, tentunya saya akan fokus ke otak. Tadi disbiosis perubahan komposisi normal menjadi berubah tidak normal dengan patogen yang dominan atau yang normal akan berkurang, itu menyebabkan di bidang saraf dikaitkan dengan kejadian risiko penyakit Alzheimer, risiko penyakit Parkinson, depresi, stres, dan gangguan neurologi yang lain. Nah, kita akan masuk ke penyakit neurologi yang terkait dengan kejadian brain gut axis atau penyakit neurodegeneratif atau neurovaskular lainnya di sini. Ada pasti para dokter sudah familiar dengan penyakit stroke, penyakit Parkinson, demensia, Alzheimer. Ketiga penyakit ini pasti sangat familiar sekali para dokter. Kebetulan juga bulan ini adalah bulan demensia Alzheimer. Jadi tepatnya tanggal 21 September itu adalah Hari Alzheimer Sedunia. Terkait dengan demensia dan Alzheimer, tugas kita sebagai klinisi maupun semua petugas yang ada di lapangan tenaga medis atau di lapangan dunia medis, maka kita harus lebih mengenali, pahami, dan peduli terhadap demensia Alzheimer. Jika ditanya kaitannya apa dengan materi TMAO hari ini, maka tentunya TMAO adalah salah satu faktor resiko yang bisa diprediksi selain genomik dan semuanya untuk resiko demensia Alzheimer dan sejumlah penyakit neurodegeneratif maupun neurovaskular lain. Bulan depan, Oktober, adalah Hari Stroke Sedunia. Tentunya para dokter, para bapak dan ibu sekalian sudah familiar tentang stroke dan sering kali melihat pasien stroke di sekitar kita. Jadi dengan pemeriksaan ini diharapkan menjadi salah satu potensi yang bisa kita perbaiki untuk prevensi baik itu primer maupun sekunder. Kembali lagi ke gut brain axis. Ini dari Park and Go dari tahun 2017 kita lihat di sini susunan mikrobiota dalam usus tadi pencernaan tadi itu mengantarkan metabolit, neurotransmitter, hormon itu yang dibuat komunikasi dengan otak. Dan sebaliknya, otak juga berkomunikasi dengan usus atau sistem pencernaan juga melewat contohnya nervus vagus, sistem saraf enterik, sistem neuroendokrin, sistem sirkulatori, dan imun sistem. Dua hal berikut ini yang banyak terlibat dalam brain gut axis. Jadi kita lihat di sini nanti dengan sejumlah brain gut axis seperti ini dan komponen-komponen ini yang dikaitkan dengan kejadian penyakit. Ini kita lihat mikrobiota di pencernaan dalam kondisi yang normal pun, baik itu ada perubahan atau tidak, maka akan muncul metabolit-metabolitnya. Metabolit-metabolitnya adalah seperti berikut, short chain fatty acid atau asam lemak dengan rantai pendek, kemudian derivat triptopan, asam empedu, atau bile acid, dan aromatik amino acid. Ini yang bisa menembus sawar darah otak, bisa masuk ke brain blood barrier. Nah, blood brain barrier, sawal darah otak. Itu yang bisa ditembus oleh metabolit berikut. Kita lihat di sini dari sejumlah jurnal terbaru dari 2020 ke atas. Asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid itu mengganggu interaksi protein-protein yang esensial bagi pembentukan agregat beta amyloid. Beta amyloid sendiri seringkali dikaitkan dengan kejadian penyakit demensia Alzheimer patofisiologinya. Peningkatan asam empedu tadi, bile acid, itu akan meningkatkan permeabilitas sawar darah otak melalui gangguan pada tight junction, sehingga memungkinkan asam empedu atau kolesterol perifer mencapai sistem saraf pusat. Bayangkan ketika asam empedu atau kolesterol perifer sampai ke sistem saraf pusat, maka tentunya akan membuat kondisi juga ada gangguan di sistem saraf pusat.
Ya, Pak Matthew, silakan Pak Matthew. Halo, Pak Matthew tadi raise hand. Sorry dok, kepencet dok. Oh, siap, siap, siap. Lanjut Oke, dok, oke. silakan. Tadi, oke, oke, baik. Oke, saya lanjutkan terkait peningkatan asam empedu tadi akan mengganggu sistem kolesterol hingga sistem saraf pusat. Nah, kita lihat di sini tentang trimetilamin N oxide atau tadi Pak Met sudah menjelaskan dan saya sudah nyebutkan tadi di depan TMAO dan resiko stroke, cerebral stroke. Kita lihat dari review terbaru ini. Ternyata mekanisme TMAO bagaimana menyebabkan resiko stroke itu dikaitkan dengan TMAO menyebabkan disfungsi vaskuler. Sehingga seperti saya sampaikan tadi, ada peristiwa inflamasi, stres oksidatif, trombus dan foam sel tadi dari kolesterol yang bahkan menuju ke otak tadi, dan pembuluh darah di otak maupun jantung, dan juga tadi gangguan dari metabolisme asam empedu dan kolesterol. Tadi baru saja kita bahas. Tidak hanya sebagai resiko awal untuk stroke, tapi pada kondisi post stroke, maka kaskade atau serangkaian runutan reaksi keradangan inflamasi itu meliputi aktivasi dari mikroglia, astrosit, gangguan sawar darah otak, blood-brain barrier, itu membuat TMAO lebih meningkatkan inflamasinya dan seringkali lewat NLPR3 untuk inflamasum. Jadi sitokin-sitokin inflamasi, semokin-semokin inflamasi itu melewati sawar darah otak dan meningkatkan rekrutmen dari imun sel menuju ke otak sehingga membuat inflamasinya lebih bertambah. Oleh karena itu, bagaimana penjagaan kadar TMAO yang dikaitkan dengan keberadaan mikrobiota yang baik di dalam pencernaan mungkin menjadi pendekatan alternatif untuk komplikasi stroke maupun pencegahannya. Lalu kita lihat di penyakit Parkinson. Dari jurnal Elsevier berikut kita lihat ternyata penyakit Parkinson ini dikaitkan dengan tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa komposisi mikrobiota dalam usus dan metabolitnya seperti TMAO, short chain fatty acid, kemudian itu juga bisa akan menjadi resiko seseorang untuk mengalami kondisi Parkinson. Kita lihat di sini dari penelitian dari review, TMAO itu meningkat pada penderita penyakit Parkinson. Jadi fenomena yang menunjukkan karakteristik penyakit juga dikaitkan dengan status terapi dan gaya hidup. Dan metabolit-metabolit ini juga bisa membedakan dalam studi lebih lanjut untuk Parkinson disease dan multiple system atrophy. Jadi potensi TMAO dan metabolit-metabolit dari green brain gut axis tadi itu bisa menjadi biomarker atau target terapeutik untuk penyakit Parkinson dan variannya. Lalu kita masuk ke demensia Alzheimer dan Parkinson. Ini jurnal tahun 2024. Kita lihat di sini bahwa TMAO, tadi sudah dijelaskan Pak Matthew di awal, yang diproduksi dari metabolit, hasil metabolit dari makanan kita, makanan manusia sehari-hari, seperti kolin dan karnitin, itu dikaitkan dengan peningkatan inflamasi tadi, protein misfolding, dan penurunan kognitif. Pada penyakit demensia Alzheimer, TMAO yang meningkat dikaitkan dengan beta amiloid dan patologi tau atau protein tau yang meningkat. Tadi sudah saya singgung di depan, gangguan sawar darah otak, dan kematian sel neuron. TMAO dapat melewati sawar darah otak dan merangsang untuk terjadinya agregasi dari amiloid dan tau protein tadi. Di penyakit Parkinson kita lihat TMAO mempengaruhi konformasi dan agregasi dari alfa-sinuklein. Ini adalah protein yang terlibat dalam penyakit Parkinson. TMAO juga aktif dalam merangsang jalur inflamasi melalui NF-κB dan merangsang inflamasi lebih lanjut lagi. Dan TMAO memodulasi ekspresi dari sejumlah mikroRNA yang terlibat dalam neurodegeneratif proses. Jadi kita lihat TMAO bukan sekedar marker saja, tapi punya potensi untuk marker prediktor dan juga target terapi untuk masa depan. Ini jurnal lain tahun 2020, sudah mirip juga sama seperti tadi, TMAO dan Alzheimer itu meningkatkan aktivitas beta sekretase, sehingga akumulasi amyloid betanya meningkat.
dan mempercepat pemulihan kognitif. Nah, di mekanisme yang lain juga akan saya bahas bahwa TMAO berkontribusi terhadap hiperreaktivitas dari trombosit dengan meningkatkan pelepasan ion kalsium dari penyimpanan intraseluler secara stimulus dependent. Sehingga amyloid beta yang diproduksi oleh trombosit salah satunya masuk ke sirkulasi dan akhirnya mencapai otak karena gangguan safar darah otak tadi. Nih, TMAO dan Parkinson dari jurnal 2022 dan 2023, dysbiosis tadi, hiperpermeabilitas usus, inflamasi, agregasi protein alfa-sinuklein saling memperkuat. Lingkungan inflamasi, gangguan ekspresi, misfolding atau salah lipat, dan agregasi alfa-sinuklein, inf- eh, inflamasi lokal maka akan menjadi lebih meningkat. Dan hal ini menciptakan umpan balik patologis, penyebaran alfa-sinuklein di otak. Kita lihat tadi, Park and Go, kemudian dan juga 2017, tapi ini jurnalnya juga ada Park and Go juga tahun 2024, kembali menuliskan bahwa gut brain axis dan neurodegeneration itu bisa menjadi alternatif untuk prediktor mekanismenya dan prediktor terapi lebih lanjut. Lalu kita masuk ke marker baru TMAO tadi setelah dengan penyakit-penyakitnya. Ah, kita lihat di sini. Tadi dari Pak Metu sudah sempat sekilas menjelaskan bahwa makanan-makanan yang kita makan akan masuk ke usus. Di usus ini akan dimetabolisme oleh bakteri-bakteri menjadi TMA, trimetilamin. TMA di liver atau di hepar kita akan dimetabolisme oleh FMO3 menjadi TMAO. TMAO ini yang ditangkap di darah, yang beredar di darah, yang dikaitkan dengan sejumlah kondisi patologis yang seperti saya jelaskan di awal tadi. TMAO juga diekskresi lewat urin, lebih dari 95% lewat urin, sisanya lewat feses, keringat, maupun dari udara. Tapi 95% lewat urin. Tadi mirip sama slide-nya Pak Matthew, saya juga dapat dari Prodia. Jadi TMAO tadi sudah saya jelaskan, metabolit diproduksi oleh bakteri usus, kemudian biasanya berasal dari produk-produk daging merah, kuning, telur, dan produk susu. Daging merah ini banyak perdebatan pasien-pasien saya seringkali menyebutkan sejumlah internet referensi maupun YouTube, TikTok, dan lain-lain warna daging dan jenis mereka makan untuk menentukan mereka boleh makan apa. Tapi sejumlah jurnal menyebutkan daging merah seperti contohnya sapi, kemudian daging sapi, daging untuk domba, kambing, kemudian babi juga termasuk di sana. Kemudian juga saya juga coba baca dari pertanyaan pasien, ternyata daging bebek itu juga dianggap daging merah karena komponen mioglobin yang tinggi dan juga kadar lemaknya yang juga banyak dalam daging bebek. Kuning telur produk susu juga berpengaruh. Tadi sudah saya jelaskan, TMA di usus menjadi TMAO di hati dengan bantuan enzim FMO3. Ini adalah sumber-sumbernya di sini. Tadi udah juga sama dengan slide dari Pak Metu tadi, gimana tadi makanan diubah oleh mikrobiota di usus menjadi TMA, kemudian diubah oleh enzim di liver menjadi TMAO. Ini yang menuju target organ berbeda-beda. Ada di ginjal, jantung, ada pembuluh darah, dan juga bisa ke otak juga, karena pembuluh darah tentunya juga akan bersambung menuju ke otak. Ini metabolismenya, kita lihat di sini, makanan-makanan itu akan mempengaruhi, tadi seperti tadi, peningkatan TMAO akan menyebabkan resiko sejumlah penyakit neurovaskular dan neurodegeneratif. Ini kita lihat di sini, kenapa kok bisa TMAO merangsang aterosklerotik sebagai mekanisme dasar dari sejumlah penyakit kardiovaskular maupun neurovaskular? Ternyata karena TMAO ini meningkatkan inflamasi, tadi sudah saya sebutkan termasuk merangsang atau meningkatkan aktivasi NF-kappa beta, sitokin inflamasi yang naik, sedangkan anti-inflamatori sitokin malah menurun seperti IL-10. Tentunya akan menjadi aterosklerotik. Di sisi lain, TMAO akan mengganggu aliran darah, pembuluh darah, melalui foam cell formation. Para dokter dan Bapak Ibu pasti familiar dengan foam cell formation ini. Jika di dalam pembuluh darah, maka akan menjadi plak, aterosklerotik plak, yang meningkatkan risiko trombus dan akan mengganggu endotel.
endotel atau lapisan dalam dari pembuluh darah. Tadi udah saya jelaskan di awal patofisiologi, eee, asam empedu dan kolesterol tadi yang terganggu juga, itu juga akan masuk ke dalam pembuluh darah. Tentunya hal ini, 3 hal ini, kolesterol homeostasis, gangguan pembuluh darah, inflamasi dari vaskular, itu akan menyebabkan aterosklerosis yang menjadi kunci untuk patofisiologi sejumlah penyakit vaskular. Kita lihat di sini. Jadi TMAO juga, menyebabkan hal-hal berikut tadi mirip seperti slide sebelumnya, foam cell, gangguan, pembentukan foam cell di dalam lumen pembuluh darah, disfungsi endotel, adanya trombus, platelet yang reaktifnya lebih banyak, makrofag scavenger memangsa lemak, seperti ini akan membuat aterosklerotik, gampang potensi trombotik di sini. Nah, lalu kita masuk ke aplikasi klinisnya. Aplikasi klinis tadi sudah saya sebutkan adalah prediksi, mengukur risiko penyakit, dan mengubah gaya hidup, dan target terapi. Kita lihat tadi, ini saya perbesar, tadi Pak Mei itu juga sudah menjelaskan angkanya, eee, kurang dari 6,2 maka dikatakan low risk. Sedangkan 6,2 sampai 9,9 dikatakan moderate risk. Dan lebih dari 9,9 adalah high risk. Ini adalah pertimbangan untuk pemberian intervensi dan juga memodifikasi gaya hidup terkait faktor resikonya tadi. Kegunaan TMAO juga mengontrol pola makan kita, kegunaan jangka pendek. Dan TMAO bisa diulang, mungkin 2 bulan, 3 bulan setelah pola makan pasti berubah lebih sehat, coba lagi ukur TMAO-nya, karena bukan seperti genomik yang tidak bisa berubah, tapi TMAO bisa berubah faktor risiko ini. Yang bisa meningkatkan TMAO dalam darah adalah, makanan cepat saji, ultra processed food, kemudian daging merah, susu, keju, telur, kemudian ikan, walaupun mahal, tapi ikan yang di air dalam seperti jenis lobster atau kepiting, snow crab itu juga akan dikaitkan dengan peningkatan TMAO. Oleh karena itu, hal ini semua harus dikurangi konsumsinya. Sedangkan yang membantu untuk meningkatkan adalah ikan-ikan di air tawar, kemudian gandum, kacang-kacangan, oat, kemudian juga fermented food seperti yogurt, kemudian kimchi, sejumlah fermentasi-fermentasi dari sayur itu juga bisa membantu untuk, meningkatkan kadar TMAO di sini. Ini ya untuk TMAO yang rendah ditingkatkan, tapi kalau yang TMAO yang terlalu tinggi diturunkan. Kita harus makan yang seimbang. Nah, pasien-pasien saya seringkali komplain terkait dengan potensi obat yang sudah diteliti, tapi seringkali pasien nggak mau mengakui dan juga takut dengan efek samping demensia, yaitu statin. Mitosnya, statin dikaitkan dengan kondisi demensia. Padahal statin diteliti di tahun 2025 ini adalah obat yang kita lihat di sini panahnya tebal, highly effective untuk membantu menurunkan level dari TMAO. Kita lihat di sini. Jadi sebenarnya statin itu bisa membantu dengan cara kita lihat di sini, interaksi langsung dengan mikrobiotanya, perubahan metabolisme kolesterol, dan juga memperbaiki tadi bile acid composition tadi yang gangguannya ini dengan obat statin. Selain itu, prebiotik, probiotik itu juga bisa membantu diberikan untuk, mengurangi kadar resiko peningkatan TMAO tadi. Nah, juga makanan yang sehat, pharmacological intervention itu masih diteliti, kemudian fecal microbiota transplantation, bahkan transplantasi mikrobiota di fekal, itu ada tapi jarang dilakukan dan masih dalam penelitian. Tujuannya adalah berlomba-lomba menurunkan kadar TMAO dalam darah. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini adalah tips dari Prodia menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dengan menurunkan kadar TMAO tadi, gaya hidup. Selain, diet sehat tadi juga yang paling umum adalah diet Mediterranean yang lagi booming saat ini, banyak olive oil-nya, kemudian sayur, gandum, oat-nya tinggi, daging merahnya kurang, dibatasi, kuning, telur, susu juga kurang. Suplementasi sudah saya sampaikan tadi, pembatasan suplementasi mengandung prekursor TMA, kemudian penambahan suplemen probiotik atau prebiotik, penilaian terhadap sensitivitas insulin,
dan penilaian terhadap faktor pembekuan darah. Kalau memang sudah mengalami suatu masalah kardiovaskular, maka yang bisa dilakukan adalah pemberian antiplatelet tapi harus konsultasi ke dokternya terlebih dahulu tadi. Kemudian pengendalian resiko terhadap faktor risiko konvensional, berat badan, overweight dikurangi, tadi statin untuk menurunkan LDL kolesterol juga membantu dan telah terbukti mengurangi kadar TMAO. Oke, itu tadi penjelasan saya. Nah, untuk ringkasan silakan para peserta, para Bapak, Ibu dokter, silakan untuk join kuis berikut untuk ringkasannya dan nanti ada hadiah dari Pak Metu dan tim Prodia terkait, eee, hadiah tadi untuk 5 orang yang beruntung. Ini silakan bisa join di sini, 'Silakan join. Terima kasih para dokter sekalian, para Bapak dan Ibu sekalian. Silakan saya tunggu, masih bisa. 10 yang bergabung, silakan. Kalau misalnya pakai HP, langsung di HP saja. Nggak usah Zoom dulu sementara, nggak apa-apa, Zoom-nya di-minimize di HP, nanti akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. 11, mungkin ada yang masih mau gabung lagi, silakan. Saya berikan tambahan 30 detik lagi untuk mau gabung. Oke, saya rasa oh 12, oke, saya kasih lagi. Siap. Silakan, terima kasih para dokter, Bapak, Ibu sekalian, silakan gabung. Sudah? Saya mulai ya, Bapak dan Ibu para dokter sekalian, kuisnya. Oke, lanjut kita langsung mulai pada soal yang pertama. Apa nama marker baru pemeriksaan di dalam darah yang bisa menentukan kesehatan pencernaan dan otak? Gut brain axis, ini cepet-cepetan waktunya. 9 dari 12 sudah menjawab, 10 dari 12, 11 dari 12, kurang satu yang belum menjawab, masih ada 42 detik. TMAO, TMOA, TOMA, TAMO, TMAO. Masih kurang satu orang. Oke, benar semua jawabannya adalah TMAO. Ini sementara dokter atau Bu Ratna Kasih untuk pemimpin disusul dokter ini Dokter Suwaji, Dokter Teresia Veronica, dan Bu Miraningsi. Oke. Nah, penyakit apa yang dapat diukur resikonya dengan pemeriksaan kadar TMAO? Apakah demam berdarah, infeksi COVID-19, TBC paru, atau stroke infak?
Oke, benar semua. Jawabnya adalah stroke infak. Kita lihat di sini, ini ada Bu Ratna Kasih, sementara kita lihat akan nanti di belakang. Nah, apakah penyakit di bidang neurologi yang risikonya dapat diukur atau diprediksi dengan pemeriksaan TMAO? Penyakit Parkinson, stroke infak, demensia Alzheimer, atau semua benar? Oke, jawabannya adalah semua benar. Betul. Kita akan lihat apakah makna jika hasil pemeriksaan TMAO low risk, artinya resikonya rendah. Apakah 100% pasti tidak terkena penyakit stroke, Parkinson, demensia Alzheimer? Apakah artinya pasien bebas makan daging merah, susu, telur? Ataukah tetap melakukan screening dengan pemeriksaan kesehatan MCU berkala? Atau semua benar? Silakan gabung. Masih kurang 4 orang. Oke. Ya, yang betul adalah masih tetap melakukan screening dengan pemeriksaan MCU berkala. Kalau 100% pasti tidak terkena stroke, Parkinson, demensia, Alzheimer tidak, karena hanya mengukur faktor resiko. Bebas makan daging merah, susu, telur ya tidak, tapi boleh tapi dengan jumlah yang kurang kurang atau terbatas, dibatasi. Semua benar tentunya ya bukan, karena yang kalau bisa ya tetap melakukan screening walaupun TMAO-nya low risk. Nah, apa yang dapat dilakukan seseorang untuk mencegah penyakit demensia Alzheimer dan penyakit degeneratif lainnya ketika mengetahui hasil pemeriksaan TMAO adalah high risk? Ini soal terakhir. Menghindari konsumsi daging putih, menghindari suplemen prebiotik, memeriksa dan mengobati kadar LDLK, atau menghindari konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian, atau semua benar. Oke, yang betul adalah memeriksa dan mengobati kadar LDL. Kalau hindari konsumsi daging putih ya tidak, justru daging putih lebih sehat dari daging merah. Menghindari suplemen prebiotik, prebiotik maupun probiotik bisa membantu untuk mengurangi TMAO. Dan menghindari konsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, malah justru kacang dan biji-bijian yang membantu untuk mengurangi kadar TMAO yang tinggi. Yang betul adalah memeriksa dan mengobati kadar LDL. Salah satunya dengan statin tadi yang bisa membantu untuk mengurangi kadar kolesterolnya dan juga target terapi dengan TMAO yang meningkat seperti jurnal yang tadi saya bahas. Oke, ini adalah pemenangnya. Selamat kepada Dr. Cindy Lestiani Lukito, Dr. Bernard, Dr. Gali, Dr. Retno Indrawati, Dr. Ratna Kasih.
Tadi 5 orang ini yang nanti akan dihubungi dari panitia terkait dengan uh, hasil kuis ini dan untuk hadiah voucher dan lain-lain dari Pak Metu dan tim tadi. Oke. Nah, untuk para para dokter sekalian, apa materi sudah jelas dan dirasakan berguna? Boleh lanjut, ini terakhir setelah itu selesai. Ya, 5 orang sudah mewakili. Oke, terima kasih para dokter sekalian. Semoga bisa membantu. Nah, sebagai pantun menutup, nanti kita tanya jawab habis ini, tapi sebagai pantun menutup, izinkan saya menutup. Padi menguning di pinggir kali, di pagi hari yang sungguh terang. Terima kasih perjumpaan hari ini, semoga manfaatnya tak hilang. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, silakan dipandu oleh Pak Matthew. Silakan Pak Matthew. Silakan Pak Matthew. Bu Ana. Iya, maaf dok, sepertinya Mas Matthew terlempar ya dok. Sebentar kita tunggu join ya dok. Siap. Ya, atau langsung kita tanya jawab, Bu. Masih sementara sambil nunggu Pak Matthew. Ini ada Pak Matthew. Silakan Pak. Silakan kembali dipimpin Pak Ya, Matthew. Yuk, silakan. maaf tadi. Tes Pak Matthew. Halo. Halo Mas Matthew, sepertinya jaringan Mas Matthew kurang bagus ya dok. Mungkin eh, bisa langsung baca pertanyaan aja ya dok. Di sini udah ada 2 pertanyaan dok. Izin ya dok untuk pertanyaan pertama. Itu apakah ada bidang neurologi, misalnya pada penyakit Parkinson ini, cut off-nya sama lebih dari 9,9 dok untuk peningkatan resikonya? Oke, terima kasih. Jadi ini pertanyaan sulit-sulit kayak ujian saya S3. Pertanyaannya berat-berat. Sudah lihat pertanyaan dan dari Dokter Rina, Dokter Hana rasanya udah berat-berat semuanya. Jadi oke. Jadi saya mencoba menjawab tentang cut off untuk penyakit Parkinson. Ini saya coba cari jurnal, saya juga lihat dari jurnal tentunya. Saya nggak mungkin jawab nggak pakai jurnal. Jadi kita lihat dari studi di sini studi tahun 2020 dari Chung dan kawan-kawan diterbitkan di Nutrition jurnalnya tahun 2021. Kita lihat ada cut off-nya di mana eh, cut off yang TMAO plasma kadar TMAO dalam darahnya itu 6,92 itu dikaitkan dengan penderita Parkinson disease yang mengalami demensia. Jadi kalau untuk penyakit Parkinson sendiri belum, tapi kalau Parkinson disease demensia itu ada cut off-nya yaitu 6,92 dari jurnal ini. Nah, dibanding kelompok dengan yang lainnya. Jadi kita lihat kok di sini. Eh, dan kalau untuk penyakit Parkinson saja dan tidak itu 4,75. Tapi tentunya kesepakatan-kesepakatan ini masih belum masih sifatnya sporadis ya dan dari penelitian-penelitian yang belum jadi cut off internasional semuanya. Jadi tentunya kita harus hati-hati dalam menggunakan cut off ini. Sementara karena Prodia sudah eh, menguji tentunya pasti ada alasan membuat lebih dari 9,9 kelompokan tadi pasti ada alasannya sendiri. Jadi sementara kita mengikuti dari hasil Prodia, tapi kalau untuk yang di jurnal ada batasan 2 angka berbeda, satunya Parkinson demensia dan satunya Parkinson saja. Tapi saya rasa ini nggak bisa langsung digunakan bahwa
cut off ini pasti untuk Parkinson, tidak, karena penelitiannya hanya satu macam aja dan dari jurnal yang bukan studi meta analisis maupun studi randomized control trial. Jadi saya rasa saya menyebutkan angka, tapi menurut saya bukti ilmiahnya kurang kuat tadi. Ya, terima kasih Dokter Rina. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Iya, boleh dok, saya bacakan nih dok pertanyaan nomor Oke, 2. siap, silakan. eh Sorry tadi sinyal saya berantakan. Oke, pertanyaan kedua itu adalah dari dokter Hana terkait peningkatan asam empedu akan menyebabkan tight junction dan berdampak ke syaraf pusat. Bagaimana cara mendeteksi dininya untuk adanya peningkatan asam empedu? Mungkin itu dulu dok, jawab pertanyaan pertama dok. Oke, untuk pertanyaan pertama, peningkatan asam empedu mengganggu tight junction dan ke saraf pusat deteksi dininya tidak ada, dok. Karena yang kita lihat kalau sampai hal ini akan terakumulasi adalah hasilnya dalam bentuk gangguan berupa mungkin small vessel ischemia di otak. Ya, tentunya sudah jadi suatu kelainan struktural yang akan tampak dengan MRI, misalnya mikroinfark atau small vessel ischemia. Sedangkan kalau untuk deteksi dini, saya rasa masih belum ada. Itu dok, untuk terkait hal itu maaf saya belum bisa menjawab, tapi saya rasa belum ada kalau deteksi dini. Sedangkan efeknya kolesterol yang nggak bagus di atas maupun pembuluh darah bisa membuat small vessel ischemia bisa kelihatan dari imaging gangguan struktural. Ya, demikian. Baik, saya lanjut dok ke pertanyaan kedua dan ketiga. Mungkin ini bisa jadi satu. Eh, Pada pasien demensia Alzheimer yang early ya, berarti yang mild cognitive impairment ya mungkin ya. Yang awal sebelum menurun lebih jauh, apakah tips-tips yang harus dilakukan? Terutama apakah konsumsi citicoline menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan dok untuk pencegahan penurunan Alzheimer di tahap awal? Oke, sama tadi ada pertanyaan nomor 2 yang jelaskan singkat tentang NRP, Iya, NRP3 ya. Nah, itu jelaskan. rasanya Iya, kalau NRT. saya sih sedang nggak sekolah S3. Yang ada yang mungkin moderator yang sekolah S3 yang bisa menjawab, apalagi farmasi pula. Jadi saya rasa Pak Metu nanti bisa menjawab. Tapi saya coba jawab aja. Saya cari nyari dari jurnal dan juga dari saya searching tadi sudah jawab juga. Jadi pertanyaannya berat-berat nih, saya bilang saya rasa kayak seperti ujian saya disertasi ini. Jadi NLP NLRP3 itu adalah suatu inflamasum yang akan memicu untuk neuroinflamasi dan tentunya akan melalui menginisiasi respon proinflamasi di otak, di sel-sel neuron, terutama meliputi sel-sel mikroglia maupun astrosit, dan akan memicu pelepasan dari sitokin IL-1 beta dan IL-18, sitokin inflamasi. Dan itu yang dikaitkan dengan kejadian penyakit neurodegeneratif tadi, dok. Termasuk seperti penyakit Alzheimer dan penyakit demensia Alzheimer maupun penyakit Parkinson tadi. Kemudian nomor 3, untuk demensia Alzheimer awal sebelum menurun lebih jauh, apa tips-tips terutama konsumsi citicoline? Oke, pertanyaan yang bagus, dan ini yang lagi kita kejar sekarang dan juga sudah mulai ada di dunia, yaitu untuk demensia Alzheimer yang tahap awal sekali, itu namanya mild cognitive impairment atau perjalanan penyakit Alzheimer yang belum jadi demensia tapi gangguan kognitif ringan, terutama domain memori, yang ditegaskan dengan pemeriksaan seperti MRI, seperti pemeriksaan ApoE nanti untuk lihat, dan maupun seperti PET scan. Nah, itu adalah ada target terapi namanya monoklonal antibody. Namanya adalah lecanemab. Lecanemab itu bisa mengatasi plak-plak beta amiloid untuk demensia awal yang sangat-sangat ringan atau mild cognitive impairment. Malah justru demensia yang sedang berat malah tidak disarankan dan penelitiannya juga tidak dilakukan. Nah, tapi di Indonesia belum masuk. FDA approve sendiri sudah mungkin sekitar 2023 sudah FDA approve, Indonesia belum masuk. Saat ini di Asia contohnya ada di Singapura. Singapura itu ada terapi lecanemab tadi. Tapi 1 tahun sekitar biayanya sekitar kisaran mungkin sekitar antara 600 juta sampai 1 miliar mungkin, karena posisinya harus MRI berkala, harus PET scan, harus suntik serial, harus monitoring serial seperti itu. Tapi tentunya harus masuk dulu apa memang mild cognitive impairment yang akan menjadi demensia Alzheimer, dan juga harus masuk dengan kriteria-kriteria inklusi seperti imaging maupun pemeriksaan lab tadi. Itu sih dari saya. Dan untuk citicoline, kemudian untuk suplemen-suplemen lain dan lain-lain, itu hanya
bukan untuk membantu beta amiloidnya, tapi dia hanya suportif saja. Seperti misalnya ginkgo biloba, citicoline, dan lain-lain, studinya itu bukan untuk terapi definitif, tapi untuk suportif, untuk suplemen, ya bisa. Tapi kalau untuk demensia Alzheimer sendiri, kayak modelnya asetilkolinesterase inhibitor, atau misalnya diberikan golongan memantin, dan lain-lain, tentunya harus konsultasi dokter terkait tipenya yang bagaimana atau stadiumnya apa itu sih. Jadi saya jawab kalau awal bukan citicoline, tapi saat ini awal di dunia itu menggunakan lecanemab. Mungkin para dokter Hana bisa lihat browsing tentang lecanemab dan mild cognitive impairment atau mild Alzheimer atau early Alzheimer stage itu banyak sekali saat ini digunakan. Tapi di Asia, di Singapura, semoga Indonesia 2 tahunan ke depan mungkin baru masuk. Terima kasih. Oke, baik, thank you. Jawabannya mungkin ini menarik pertanyaannya terkait eh, suplementasi L-karnitin nih, Dok. Jadi kan kita tahu L-karnitin itu sekarang kan sedang booming ya, Dok, ya, suplementasi L-karnitin untuk memperbaiki fungsi mitokondria. Nah, di mana kita tahu karnitin ini kalau kita konsumsi karnitin terlalu banyak, baik dari daging merah itu kan dikomfermentasinya menjadi TMA ya, dan akhirnya menjadi TMAO oleh hati. Nah, itu cara menyikapi gimana, Dok, dalam hal suplementasi L-karnitin tersebut, Dok? Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik yang untuk tadi saya ini kalau R-carnitin, oke, kita lihat juga kan TMAO bukan hanya diperankan oleh eh, dari bahannya, tapi komposisi bakterinya dalam usus. Jadi seandainya konsumsi bakterinya baik, metabolismenya baik, otomatis TMA yang di usus akan tidak banyak. Kalau TMA-nya tidak banyak, dikonversi menjadi TMAO juga tidak tinggi. Nah, jadi kalau misalnya L-karnitin mungkin bisa dikonsumsi tapi dalam jumlah cukup dan harus pantau TMAO teratur malahan. Karena kalau misalnya begitu L-karnitinnya berlebih kemudian TMAO-nya tinggi, perbaiki yang pertama, kuncinya perbaiki mikroorganisme di dalam usus, kemudian juga dan kurangi langsung asupan L-karnitin walaupun memang dualisme seperti ini. Justru saya melihat dua fungsi berkebalikan bisa, tapi bukan berarti kita menganggap L-karnitin adalah kontraindikasi untuk semua orang, tidak. Tapi diet L-karnitin masih bisa, tapi tetap harus pantau TMAO tadi agar metabolismenya tidak menjadi yang potensi untuk bersifat inflamasi kemana-mana. Jadi dengan TMAO justru menjadi jembatan melihat bagaimana kok kecukupan L-karnitin. Apakah L-karnitinnya karena diet terlalu banyak, ataukah ternyata L-karnitinnya banyak tapi ternyata pencernaannya baik, mikroorganisme mikrobiotanya baik, tentunya juga TMAO juga tidak akan naik. Jadi fungsinya sebagai monitor terkait diet L-karnitin itu mungkin yang saya dapat sampaikan terkait dengan kombinasi L-karnitin, TMAO dan bakteri usus dalam Brincat axis. Terima kasih. Baik. Terima kasih dokter. Jadi memang tetap perlu sikap ya dalam mengkonsumsi alkarin tersebut, baik dari kalau kita analogikan antara pabrik dan bahan. Kalau pekerja di pabriknya tidak ada, walaupun bahannya mungkin ada, mungkin tidak bisa juga ya, karena mikrobiota khususnya mungkin tidak mendukung. Betul. Oke, baik. Ini pertanyaan dari terakhir mungkin ya, sebelum kita tutup untuk kolab pada hari ini. Terkait implementasinya dok, what next-nya nih, ketika kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan TMAO, antara TMAO-nya rendah atau tinggi, kemudian kita berikan suplementasi probiotik ketika memang TMAO-nya terlalu tinggi. Apakah itu bisa memodulasi konsentrasi dari TMAO ketika memang dia mungkin melakukan perubahan jumlah bakteri yang di dalam mikrobiota ususnya gitu dok. Silakan dokter. Oke, saya bukan ahli tentang gastro, tapi saya coba aja jawab. Nanti kalau untuk ahli gastro sama itu saya jawab sebagai kapasitas saya sebagai dokter umum. Kalau untuk tentang praktisi neurologi seperti tadi demensia Alzheimer saya bisa jawab mendalam. Tapi hal ini saya jawab dengan logika dan kapasitas saya sebagai dokter umum. Kalau mau lebih dalam lagi boleh ke bagian penyakit dalam gastro atau bagian gizi klinis, silakan. Nah, kalau kadar TMAO rendah, saya rasa TMAO yang toksik sih. Kalau TMAO rendah, saya rasa saya belum lihat ada efek ke penyakit neurodegeneratif seperti itu. Nah, kalau suplementasi probiotik itu biasanya tidak hanya kadar TMAO tinggi atau rendah. Ibaratnya jika seandainya kita tidak tahu kadar TMAO dalam darah kita,
tentunya suplementasi probiotik sekarang juga lagi marak terkait ada brain gut axis tadi. Tapi kalau ditanya direkomendasikan untuk kondisi TMAO tinggi atau rendah, saya rasa jawabannya adalah yang tinggi karena membantu untuk metabolisme di usus dari bakteri-bakterinya dan komposisi bakterinya akan diperbaiki dengan probiotik tadi. Nah, kemudian bakteri yang terkandung dalam probiotik yang dipasang juga tidak banyak dan variatif strain juga tidak banyak seberapa efektif. Nah, itu saya nggak bisa jawab karena bukan bidang saya. Maaf kalau yang untuk variasinya, strainnya, kemudian probiotik dan lain-lain tidak. Tapi saya hanya jawab dalam komposisi yang secara umum tadi. Probiotik bisa membantu menjaga keseimbangan, sedangkan produk mana yang komposisi bakterinya baik atau bakteri berapa strain dan strain apa yang optimum itu saya tidak bisa jawab secara pas dan juga mungkin kalau tidak salah juga saya baca studi untuk metabolomik dan lain-lain, mikrobiota juga itu juga ada masalah genomiknya. Benar nggak Pak Matthew? Jadi kalau seandainya pun komposisi personal bakteri di usus seseorang pun tidak semua sama. Nah, itu ada yang pola genomik sendiri dari mikrobiota dalam usus seseorang. Jadi kedokteran berbasis presisi juga akan menentukan. Tapi secara umum kalau untuk strain efektif, kemudian untuk probiotik yang mana, saya tidak bisa saat ini maaf saya belum bisa menjawab hal itu pertanyaan itu. Dan tadi mungkin saya juga jawab Pak Meto ada satu dari Dokter Cindy tadi kelewat. Konsumsi high protein, banyak olahraga dan frekuensi olahraga dapat menurunkan kadar TMAO. Nah, biar Dokter Cindy juga mendapat pertanyaan, memang exercise atau olahraga itu bisa menurunkan TMAO karena melalui stres oksidatifnya bisa diturunkan. Jadi mungkin yang saya bisa jawab sebagai jawaban saya tadi itu. Ya, terima kasih para dokter dan Pak Matthew. Ya, Pak Matthew mungkin mau menambahkan tadi Pak Matthew cut off untuk penyakit Parkinson dan cut off prodia nilainya dari mana Pak Matthew tadi untuk nilai TMAO. Kalau tadi saya jawab satu penelitian yang sporadis tapi bukan penelitian yang besar. Jadi saya nggak bisa menggeneralisasikan untuk hal itu digunakan di semua kasus Parkinson. Tapi saya jawab tadi satu jurnal. Silakan. Ya, baik. Saya mungkin izin menambahkan ya sedikit ya dok terkait mikrobiota usus, kemudian juga nilai normal ya. Nah, kalau Putus-putus Pak suaranya, maaf. itu ini multifaktorial. Pertama, juga profil konsorsium dari kemudian dari faktor yang mempengaruhi akhirnya konsentrasi dari baik untuk nilai normal. Kemudian kalau terkait dengan nilai normal itu kita based on populasi dan studi populasi yang mungkin ya, yang akhirnya kita bisa adopt menjadi nilai normal. Sayangnya memang nilai normal itu tidak bisa diaplikasikan semuanya terkait juga karena studi populasinya dan belum tentu ada nilai normal untuk semua penyakit ataupun untuk penyakit tertentu. Jadi untuk adopsi dari nilai normal kita harus mengambil dari population base yang digunakan secara randomized trial maupun juga secara cohort study yang sudah berlaku gitu. Jadi belum tentu misalnya pemeriksaan-pemeriksaan lain nih ada juga nilai cut off-nya untuk Parkinson misalnya karena Ya. mungkin studinya juga belum mendukung ya. Mungkin itu tambahan dari saya, Dokter Valen. Baik, ada pertanyaan lagi? Penjelasan pemeriksaan TMAO bisa dilakukan di Prodia. Ya, pemeriksaan TMAO bisa dikerjakan di Prodia, Dokter Hana. Itu requirement-nya harus puasa dulu 12 jam dan juga kalau ya sedang mengkonsumsi seafood atau hari sebelum mengkonsumsi seafood atau 2 hari sebelumnya itu di tempel serum. Kemudian ini juga ada penambahan ya dari Mbak Rina Triana terkait nilai cut-off Prodia. Putus-putus Pak sinyalnya. Yang cut-off untuk risiko penyakit kardiovaskular dengan provider lain dari internasional itu dari. Jadi memang kalau untuk cut-off di Prodia, TMAO itu masih untuk nilai cut-off risiko penyakit kardiovaskular. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi.
Mungkin untuk Itu kuliah, ada pertanyaan, untuk pertanyaan Pak, ya, itu bayarnya berapa oh untuk iya, TMAU? Pak Matthew harganya nih ya. yang Kalau terakhir untuk dari harga TMAO itu beragam, Dok Hana. Jadi tergantung nanti Dokter Hana berdomisili di mana, nanti bisa diakses ke cabang-cabang masing tempat paling dekat dari Dokter Hana untuk perujukan pemeriksaan TMAO gitu. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan untuk kupas tuntas laboratorium Prodia pada hari ini. Ini adalah seri ke-14 untuk pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Valen untuk informasinya, kemudian juga untuk edukasi dan ilmunya yang cukup bermanfaat. Saya juga mau ucapkan mohon maaf kalau selaku moderator tadi sinyalnya cukup mengalami gangguan sehingga tertunda. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua klinisi dan juga semua peserta yang sudah hadir pada kulap hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi untuk kulap selanjutnya nanti di minggu depan itu dengan tema terkait lipid metabolisme bersama Dr. Felix spesialis penyakit dalam. Ya, itu nanti terkait publikasinya akan kami share juga untuk kulap minggu depan. Dan ini juga informasi juga terkait tarif tadi saya ralat kalau tarifnya itu sama semua berlaku sama di seluruh cabang Prodia, bisa langsung diakses di seluruh cabang Prodia ataupun di aplikasi Jubai Prodia ya. Oke, baik. Sekian untuk presentasi kulap pada hari ini, pemateri dari Dr. Valen dan dari saya selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya tutup. Sampai ya. jumpa semuanya. Terima kasih, Terima Dok. kasih Pak Matthew, terima kasih Bapak Ibu manajemen Prodi dan para dokter sekalian. Ya, terima kasih, selamat sore. Terima kasih dokter. Terima kasih, Thank dokter. you, Dr. Valen.